Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan kita terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan seperti yang Kau maksudkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, tema kita hari ini Tuhan Yesus Kristus menyucikan, menguduskan, dan menyelamatkan. Teks yang akan kita baca dari ayat yang ke-11 sampai 14 saja. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditulis untuk orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena hal-hal yang dibicarakan dalam surat Ibrani ini sudah terbiasa untuk mereka. Karena tema-tema ini persis sama yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Jemaat, pada waktu itu orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar luas, baik di Roma maupun di luar Roma, mereka itu sedang mengalami penganiayaan yang begitu berat dan yang membuat mereka putus asa. Mereka mau meninggalkan Kristus yang mereka percaya adalah Mesias dan kembali kepada kepercayaan Yahudi yang mereka pegang sebelumnya. Melalui surat Ibrani ini, penulis menyatakan kepada orang-orang Kristen Yahudi untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Caranya, bagaimana ia menjelaskan dengan teliti bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya penebus, bahwa melalui kematian Yesus Kristus mendatangkan perdamaian antara manusia dengan Allah. Yang pertama, Yesus Kristus imam besar, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Jemaat, Kristus bukan hanya imam besar yang mendamaikan umat manusia dengan Allah, tetapi dia juga kurban pendamaian yang sempurna. Dalam Perjanjian Lama, hukum dosa dapat ditebus dan murka Allah dapat diredakan oleh imam besar dengan penumpahan darah, yaitu pada hari pendamaian tahunan dengan membawa darah lembu jantan dan darah kambing. Di dalam ayat 12, Yesus yang adalah imam besar membawa darahnya sendiri, dan itu hanya satu kali untuk semua dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Kristus Yesus masuk ke dalam bait suci surgawi setelah ia menjamin bahwa penebusan kekal bagi orang percaya terjadi di kayu salib dan diikuti dengan masuknya mereka ke surga bersama dengan dia. Yang kedua, Yesus Kristus menyucikan dan menguduskan, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Jemaat dalam Perjanjian Sinai menggunakan domba dan lembu sebagai persembahan kurban yang mendamaikan Allah dengan umatnya. Padahal kematian domba dan lembu tidak pernah bisa menggantikan kematian manusia itu. Itu sebabnya ritual kurban dalam Perjanjian Lama hanya merupakan gambaran akan kurban yang lebih besar dan lebih sempurna yang akan datang. Di dalam ayat 13, darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis. Artinya, untuk menguduskan, atau untuk memisahkan, atau untuk menghapus yang tidak senonoh, atau hal yang dianggap biasa. Sehingga orang yang telah menguduskan diri dari kenajisannya, memenuhi syarat, dapat kembali untuk menyembah Tuhan lagi. Jemaat, di sini jelas ada perbedaan penebusan oleh darah binatang dengan darah Kristus Yesus. Kalau darah binatang hanya menguduskan kenajisan lahiriah manusia saja, tetapi darah Kristus Yesus membersihkan kenajisan batin manusia, sehingga manusia tersebut berkenan untuk kembali kepada Allah. Darah Kristus Yesus berkuasa untuk mengubah arah hidup orang percaya
karena Kristus Yesus memberi hidupnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi orang percaya hidup karena Kristus Yesus. Sebab itu janganlah kita menyia-nyiakan pengorbanannya yang sangat besar itu. Jemaat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tidak melakukan segala hal yang najis, yang tidak mulia. Layanilah Yesus Kristus dengan kekudusan tubuh kita. Dan saksikanlah kasih pengorbanan Kristus Yesus kepada orang lain, agar mereka juga mengalami pengampunan dan penyucian. Ayat yang ketiga, Yesus Kristus juru selamat. Ayat yang ke-15. Sebelum darah domba Allah menyucikan kita, dosa mematok atau mempengaruhi atau mengendalikan arah hidup kita, sehingga kita mau tidak mau mengikuti kemana dosa membawa kita. Di dalam ayat 15, karena itu, artinya ini mengacu kepada Kristus dalam mempersembahkan korban dan penyucian dari dosa. Kita mendapatkan pengampunan karena iman. Hati nurani juga dibersihkan dan disucikan. Dengan demikian kita dapat hidup beribadah kepada Dia, Allah yang hidup. Jadi jemaatku di dalam Yesus Kristus, Kristus mati supaya dosa-dosa kita dapat diampuni. Dia memberi hidupnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kini kita hidup karena dirinya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanannya yang sangat besar itu. Apa yang harus kita lakukan? Hiduplah berkenan kepadanya dengan tidak melakukan segala hal yang najis dan yang tidak mulia. Layanilah Dia dengan kekudusan tubuh kita dan saksikanlah kasih pengorbanannya kepada orang lain, agar mereka mengalami pengampunan dan penyucian dari Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darahnya mengubah arah hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menikmati kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah saksinya bagi gereja dan dunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkaulah yang menyucikan hidup kami, karena Engkaulah yang membuat kami layak untuk berhadapan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami saksimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.